Oge lagi makan-makan. Makanan itu adalah rendang bol. Makan-makan pakai sumpit. Dilengkapi pakai micropone. Ternyata Oge lagi mukbang. Semua itu masih dilakukan di alam hitam asik. Sembari itu ada orang-orang juga. Di hadapan Oge. Melakukan hal yang sama juga. Dan melihatlah Oge orang-orang mukbang di hadapannya. Mereka mati nih. Waduh, kenapa nih? Layar HP dan laptop jadi warna merah nih, waduh. Oge kemudian langsung lari. Dikejar-kejar tuh sama dua sosok di lambusan. Dikasihlah HP ke Oge sama dua sosok di lambusan. Dikasih HP dengan cara ditempel di tangan Oge biar gak bisa lepas. Lalu dibawa ke tengah-tengah suatu bukit gila. Selamat datang. Rodion S3R13S, dibaca series, adalah kumpulan jalan cerita pendek, diceritain pakai ilustrasi bergambar asik. Rodion S kali ini judulnya, Red Screen Phone, tentang seorang laki yang berjuang untuk keluar dari arus mainstream masyarakat yang nampak terpenjarakan oleh layar HP, bahkan berujung pada genosida. Waduh. Tonton deh videonya sampai habis. Buset dah genosida. Ada seorang laki. Di tengah-tengah alam hitam asik. Sedang berolahraga melatih otot. Namanya Oge. Duduklah dia untuk jeda sebentar. Mencari napas. Lalu melakukan lagi. Dan ternyata di tengah-tengah alam hitam itu, ada lautan manusia yang sedang seru-seruan lewat layar HP. Masing-masing memegang HP, baik laki maupun perempuan. Ada yang seru-seruan melihat sesuatu di HP. Ada yang selfie, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah itu, Oge tetap melakukan pekerjaannya. Hingga di akhir aktivitas olahraga itu, Oge kembali duduk. Kemudian dia melakukan selfie di kaca. Menggunakan HP. Keesokan harinya Oge menuju ke suatu mall. Dia melakukannya sendiri. Dia pengen makan di suatu restoran. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi di tengah jalan. Karena sesuatu. Oge memasuki suatu restoran di mall. Banyak kali tuh orangnya. Berjalan-jalan pakai kaki. Berjalanlah Oge. Di tengah orang-orang yang berjalan. Karena Oge seorang introvert, Oge jadi berada dalam horor. Mukanya memerah, suasananya memerah. Penuh dengan kepanikan dan keringat. Sampailah Oge di meja-meja restoran. Yang penuh dengan orang-orang. Bikin Oge terperangkap pada kehororan akan keramaian. Sambil nyari-nyari tempat duduk yang kosong. Akhirnya ketemu tempat duduk kosong. Duduklah Oge, seperti tidak terjadi apa-apa. Sambil waiter datang. Berkonsumsilah Oge di restoran secara damai mantips. Di suatu hari lagi, Oge melakukan hal lain. Dia melakukan hal itu seorang diri. Namun karena makin orang berdatangan, melakukan hal yang sama. Oge ketakutan dan pergi, tidak jadi melakukan hal lain itu. Oge berdiri di alam hitam asik. Dikelilingi api-api yang membakar. Bermain alat musik berdawai. Yang bernama gitar, digantung di bahu. Bermainlah Oge sambil nyanyi. Dan di tengah-tengah itu, tiba-tiba ada orang-orang. Bermain gitar juga, sambil nyanyi.
Oge melihat itu mulai panik. Makin banyak orang-orang yang melakukan hal yang sama. Main gitar sambil nyanyi. Dikelilingi api di alam hitam asik. Oge mulai cemas, kenapa orang-orang bermunculan melakukan hal yang sama. Oge kemudian lari meninggalkan alam hitam asik. Ketakutan karena banyak orang. Meninggalkan gitar. Oge dalam hal ini benar-benar anti terhadap orang-orang. Dalam hal ini salah satunya jika mengikuti aktivitas yang sama dengan Oge. Oge memutuskan untuk melakukan hal yang lain. Oge melakukan sesuatu yang yakni masih di alam hitam asik. Melakukan aktivitas yang direkam HP. Namun di tengah aktivitas itu, orang-orang yang lagi-lagi datang mengikuti. Membuat Oge dikelilingi oleh teror yang barangkali bisa disebut mematikan. Oge lagi makan-makan. Makanan itu adalah rendang bol. Makan-makan pakai sumpit. Dilengkapi pakai micropone. Ternyata Oge lagi mukbang. Semua itu masih dilakukan di alam hitam asik. Sembari itu ada orang-orang juga. Di hadapan Oge. Melakukan hal yang sama juga. Yakni mukbang-mukbang rendang pakai sumpit. Dilekangapi dengan HP dan laptop. Oge menyaksikan itu. Namun dalam sekejap suasana menjadi gelap. Dan menyala lagi suasana itu. Tiba-tiba Oge dikelilingi oleh api. Dan melihatlah Oge orang-orang mukbang di hadapannya. Mereka mati nih, waduh kenapa nih? Layar HP dan laptop jadi warna merah nih waduh. Dikelilingi api, Oge ngesok. Lalu di belakang ada dua sosok gila. Datang mendekati Oge. Lalu memaksa Oge untuk mukbang asik. Oge kemudian langsung lari. Dikejar-kejar tuh sama dua sosok gila buset. Dikasihlah HP ke Oge sama dua sosok gila buset. Dikasih HP dengan cara ditempel di tangan Oge biar gak bisa lepas. Lalu dibawa ke tengah-tengah suatu bukit gila. Bukit itu adalah tumpukan manusia mati gila. Mereka kebanyakan dengan HP. Hingga akhirnya mati, HP-nya jadi berwarna merah. Mukanya abu-abu gila. Bertumpuk-tumpuk. Oge berdiri di tengah-tengah gunungan manusia mati karena HP berwarna merah. Alias red screen phone. Oge berusaha melepaskan HP dari tangannya. Dengan cara susah. Hingga sampai tersiksa karena gila susah banget. Berusaha keras hingga teriak-teriak gila. Waduh, apakah Oge akan berhasil membebaskan dirinya dari HP? Tiba-tiba Oge bangkit dari kasur di sebuah kamar. Ternyata Oge hanya mimpi. Oge berada di kamar dengan warna cerah asik. Memakai pijama yang berwarna cerah asik juga. Memakai selimut. Dan di samping kasur Oge ada HP. Melihatlah Oge HP itu. Lalu diambil olehnya. Diambil pakai tangan. Ingin memastikan apakah HP-nya berlayar merah. Apakah suasana itu hanya mimpi? Dan diambillah HP itu oleh Oge. Diambil dengan senang hati dan ceria. Nampak antusias tuh main HP si Oge. Lihatlah tidak terjadi apa-apa. Suasana riang, cerah, seperti ruangnya. Jalan cerita selesai.